Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mencoba P3K di tahun ini. Kali ini saya buatkan soal-soal SJT P3K khusus formasi guru bagian yang keempat ya. Ini khusus guru yang statusnya P2 dan P3. Ini berdasarkan FR terbaru guru-guru yang sudah ujian. Seperti inilah bentuk soalnya. Kita langsung ke soal yang pertama. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? A. Saya merencanakan menyiapkan dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B. Saya minta para peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasanya meningkat. C. Saya minta alumni OSN untuk mengajari para peserta tentang cara menjawab soal OSN. D. Saya mendorong peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dari guru kelas. E. Saya mengarahkan orang tua peserta OSN untuk lebih memotivasi anak mereka agar lebih giat belajar dalam persiapan OSN. Jawabannya adalah A. Saya merencanakan menyiapkan dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Kita lihat pembahasannya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu ya, ada yang mengikuti OSN. Sebelum mengikuti kegiatan OSN pasti diadakan rapat terlebih dahulu bersama dengan Dewan Guru. Pelaksanaan pengabdian ini secara umum bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi kompetisi sains nasional. Dan hasil diskusi tim pelaksana pengabdian dengan pihak sekolah, saat ini yang diperlukan adalah pengajar yang dapat memotivasi serta menguasai bidang KSN secara spesifik. Dengan cara setiap pertemuan siswa akan diberikan beberapa soal serta model pemecahan masalahnya. Sedangkan diskusi dilakukan ketika siswa mengalami kesulitan atau kendala dalam menyelesaikan soal. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, terutama pada kemampuan penguasaan materi standar KSN yang dimiliki siswa, mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dalam menganalisa soal-soal yang berkarakteristik KSN serta sistematika dalam menjawab soal. Pihak sekolah juga mengharapkan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Itulah tanggung jawab pihak sekolah dan tanggung jawab yang mendampingi KSN dari pihak sekolah. Kita lanjut soal yang berikutnya. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai dan tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya A. mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. E. peka terhadap perbedaan dan berperan menumpukan sikap yang menghargai siswa satu dengan yang lainnya. Jawabannya adalah E. peka terhadap perbedaan dan berperan menumpukan sikap yang menghargai siswa satu dengan yang lainnya. Sebagai guru pendamping ataupun sebagai guru mata pelajaran, seharusnya guru-guru tersebut tidak membeda-bedakan meskipun ada perbedaan budaya, nilai-nilai dan tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Guru harus berperan menumpukan sikap yang menghargai siswa satu dengan yang lainnya. Harus mengadakan kerjasama semua antara siswa. Kita lanjut soalnya.
Anda terpilih sebagai tim pembuat soal ujian akhir sekolah mewakili sekolah tempat Anda bertugas. Salah satu guru menyarankan agar Anda berbagi soal-soal yang telah dibuat agar dapat didistribusikan ke siswa, sehingga sekolah Anda nanti menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan nilai tinggi ujian akhir sekolah. Sikap Anda adalah A. Memberikan soal yang Anda buat sendiri agar tidak terlalu membocorkan soal. B. Memberikan semua soal yang dibuat karena berpikir memungkinkan soal yang akan diacak. C. Menolak dengan tegas dan meminta guru yang disegani untuk menasihatinya. D. Menasihatinya dengan sopan dan memberikan kisi-kisi soal sebagai bentuk solusi. E. Menasihatinya dengan sopan karena itu merupakan perbuatan yang tercela. Jawabannya adalah yang D. Menasihatinya dengan sopan dan memberikan kisi-kisi soal sebagai bentuk solusi. Sebagai guru yang profesional, kita pembahasannya Bapak Ibu, sebagai guru profesional kita harus menghargai teman-teman sejawat kita dan menasihatinya dengan baik agar soal-soal yang kita susun dengan baik tidak bocor kepada siswa-siswa ataupun sekolah-sekolah yang lain. Mungkin panitia utamalah yang memberikan atau membuat soal itu, memberikan kisi-kisinya kepada siswa. Soal tersebut pasti akan diacak oleh panitia. Jadi sebagai guru yang profesional harus memberikan kisi-kisi soal sebagai bentuk solusi, bukan soalnya secara langsung diberikan kepada pihak siswa supaya sekolah tersebut mendapat nilai tinggi ujian akhir sekolah. Itu adalah pelanggaran yang tidak bagus. Kita lanjut soal yang berikutnya. Sebagai peserta didik mengalami kesulitan pada mata pelajaran multimedia yang Anda ampuh dikarenakan mereka tidak memiliki komputer untuk praktik di rumahnya. Hal ini membuat sebagian peserta didik memiliki nilai rendah. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta peserta didik yang tidak punya komputer untuk belajar sewa rental komputer. B. Berdiam diri karena mereka bukan tanggung jawab saya. C. Meminta peserta didik yang punya komputer untuk meminjami temannya. D. Meminta sekolah membuka kesempatan untuk menggunakan laboratorium komputer selesai jam sekolah agar peserta didik dapat belajar. E. Menawarkan diri untuk kelas tambahan gratis di rumah Anda menggunakan komputer yang ada di rumah. Jawabannya adalah yang D. Meminta sekolah membuka kesempatan untuk menggunakan laboratorium komputer selesai jam sekolah agar peserta didik dapat belajar. Sebagai guru mata pelajaran multimedia harus memberikan kebijakan kepada siswa-siswi untuk meminta pihak sekolah membuka kesempatan untuk menggunakan laboratorium supaya siswa-siswi yang mengalami kesulitan dalam hal pelajaran multimedia dapat diatasi. Kita lanjut soal yang berikutnya. Seorang peserta didik mendapat nilai matematika paling rendah di kelasnya. Hal ini membuatnya banyak berdiam diri di kelas. Sebagai guru, maka ungkapan yang dapat disampaikan adalah A. Saya bisa memahami kesedihanmu di lain waktu. Pasti kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik asal kamu belajar lebih sungguh-sungguh. B. Apakah kamu tidak bosan mendapat nilai jelek? C. Saya tidak senang melihat kamu selalu mendapatkan nilai rendah. Pasti kamu malas belajar. D. Saya bisa memahami kamu merasa kesulitan. Kamu bisa bertanya pada temanmu bila kesulitan memahami materi. E. Saya tahu kamu sudah berusaha. Lain waktu, pasti kamu bisa dapat nilai yang lebih baik. Jawabannya adalah
Ya A, saya bisa memahami kesedihanmu di lain waktu. Pasti kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik asal kamu belajar lebih sungguh-sungguh. Sebagai seorang guru, harus memotivasi siswanya yang mendapatkan nilai paling rendah di kelasnya, supaya siswa tersebut, apalagi zaman sekarang, jangan dibully. Jadi kita harus menasihati seorang siswa, kita harus memahami kesedihan siswa tersebut dan memberikan motivasi-motivasi yang lebih bagus supaya siswa tersebut belajar lebih sungguh-sungguh di hari-hari yang akan datang. Demikianlah soal-soal SJT, FR dari guru-guru yang sudah ujian tes P3K tahun ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru yang mau mengikuti tes P3K formasi guru. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.